Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimahullahu ta'ala, sering kita mendengar bahwasanya Ahlul Bait Rasulullah atau keluarga Rasulullah, atau sering kita dengar masyhurnya adalah para habaib, para syarifah. Mereka diibaratkan seperti bahtera, kapal. Bahkan di kitab-kitab maulid yang sering kita baca, sering kita dengar, mengatakan bahwasanya wasafinu lin najati idza khifta min kulli tufani kulli ada. Safinah wasafinu lin najati ida. Safinah itu artinya perahu, kapal. Dan ini diperkuat oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahlul Bait, hadis ke 24. Bismillahirrahmanirrahim. Rajal Bazaru an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mathalu ahli baiti mathalu safinatun Nuh. Man rakibaha najan wa man tarakaha gharaqun. Ini terdapat pada kitab Safinah Ihya'ul Mayyit, menerangkan, memperkuat bahwasanya mereka ini diibaratkan bahtera. Maksudnya apa sih? Baik. Rasulullah bersabda, masalu ahlul baiti, perumpamaan ahlul baitku, perumpamaan keluargaku, perumpamaan keturunan-keturunanku, para habaib, para syarifah, yakni seperti masalu safinatin Nuh, yakni seperti bahtera kapalnya Nabi Nuh. Man rokibaha, barang siapa yang ikut naik di kapalnya, najan maka akan selamat. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, gorokon, maka ia akan tenggelam. Ikhwani fillah rahimallahu ta'ala, sudah kita ketahui bahwasanya perahu Nabi Nuh adalah perahu yang menyelamatkan sedikit orang, yang menyelamatkan beberapa makhluk Allah saja. Akan tapi banyak yang tenggelam. Apalagi sekarang ini atau zaman-zaman ini adalah zaman akhir zaman. Buktinya di mana? Nabi kita sendiri. Nabi kita nabi akhir zaman. Oleh sebab itu Rasulullah sudah memberikan sudah mewanti-wanti kita, jika Ahlul Bait Rasulullah diibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh yang akan banyak menenggelamkan makhluk-makhluk Allah, maka Rasulullah memberikan cara bagaimana agar kita selamat, yakni kita ikut kepada perahu tersebut. Maksudnya apa? Ikut membantu perjuangannya, ikut menemaninya, ikut melayaninya, ikut membantu meringankan segala kebutuhannya. Intinya membantu apa saja yang menjadi perjuangan dan dakwah, melanjutkan perjuangan dan dakwahnya Rasulullah SAW, yang tidak tahu beliau. Maka kata Nabi, najan, orang yang ikut di dalamnya, naik di kapalnya, ikut berjuang, ikut berkhidmat kepadanya, maka najan, kata Nabi, ia akan selamat. Waman tarokaha, dan siapa yang meninggalkannya, nggak mau ikut berjuang dengannya, nggak mau duduk bersamanya, nggak mau membantu perjuangannya, gharaqun, kata Nabi, maka ia akan tenggelam. Ikhwani fillah rahimahullah. Jadi kalau memang Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita, memberikan kita suatu
sesuatu agar kita bisa selamat untuk menjalani kehidupan di akhir zaman ini, yakni dengan cara mengikuti atau ikut dalam membantu perjuangan dakwah Ahlul Bait, yakni memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dahulu disiarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi harapan kita semua. Kita ini akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sudah menjadi cita-cita kita semua agar kita ini nanti dapat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang menyatakan bahwasanya khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya. Lantas yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang paling mengamalkan hadis tersebut? Orang yang paling pertama yang jelas ia mengamalkan hadis tersebut tidak diragukan lagi, yakni Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun ia pasti adalah orang yang paling baik, yakni baik dengan keluarganya. Oleh sebab itu, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW pun pasti akan diperlakukan baik oleh datuknya, akan diperlakukan baik oleh Rasulullah SAW. Lantas manfaatnya buat apa dengan kita saat keluarga Rasulullah diperlakukan baik oleh Rasulullah, yakni nanti dikumpulkan di akhirat bersama datuknya, dicari dulu, diselamatkan dulu para keluarganya, maka manfaatnya buat kita disambungkan dengan hadis yang lain, almar'u ma'aman ahad. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Setelah dikumpulkan para keluarganya, para ahlul baitnya, kemudian mereka akan mencari siapa orang-orang yang mereka cintai. Di hati mereka itu siapa saja, si fulan, si A, si B, si C, orang-orang yang beliau cintai. Maka orang-orang yang beliau cintai ini akan dicari, kemudian ikut kumpul dengan beliau, dan akhirnya alhasil alhamdulillah kumpul dengan datuk mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan diperkuatnya hadis tersebut, bisa kita ambil sikap, jikalau kita ingin selamat, jikalau kita ingin aman dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, baik nanti di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Man rokibaha najan, maka siapa yang naik di dalamnya, yakni mengikut perjuangan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najat, maka akan selamat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.